Jadi pemahaman yang benar terhadap Bible itu akan membuat orang-orang Islam berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kalian mengabarkan Bible, jangan mengabarkan dogma, begitu. Bible saja yang kalian beritakan kepada muslim-muslim. Makanya saya katakan tadi memang banyak batu sandungan. Nah, saya ingin menyingkirkan kerikil-kerikil atau batu-batu sandungan dalam pemberitaan Injil kepada muslim. Seperti itu. Supaya muslim tidak berkata lagi bahwa iblis itu berjasa di dalam keselamatan atau penebusan dosa. Kenapa muslim bisa berkata begitu? Ya karena kamu mengatakan bahwa Bapa sendiri yang ingin supaya Tuhan Yesus disalibkan. Berarti kamu sedang mengatakan bahwa Bapa di sorga dalang dari penyaliban Tuhan Yesus. Saya bilang, kamu ini malah memberitakan sesuatu yang jadi batu sandungan. Kalau Bapa yang menjadi dalang penyaliban Tuhan Yesus, artinya Yudas itu perlu dikasih penghargaan. Yudas itu masuk surga karena melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah pandangannya si Rudi Iskariot. Gitu loh. Kan banyak contoh-contoh di dalam Bible bagaimana Tuhan menggantikan atau membalikkan, menjungkir balikkan rencana jahat. Banyak contohnya dalam Bible. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan contohnya sudah ada. Apa yang terjadi kepada Yusuf? Bagaimana Yusuf dijahati oleh saudara-saudaranya, disingkirkan oleh saudara-saudaranya. Tetapi ternyata Tuhan membalikkan rancangan jahat mereka itu menjadi kebaikan, menjadi berkat bagi banyak bangsa. Akhirnya apa? Akhirnya ketika Yusuf dibuang ke Mesir, dipenjara, ya, mengalami hal penindasan, tapi dia tetap taat kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dia diangkat oleh Firaun menjadi orang nomor 2 setelah Firaun di seluruh tanah Mesir. Sehingga dia memberi makan banyak bangsa, termasuk bangsanya sendiri. Itu contoh bagaimana Tuhan membalikkan rencana jahat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di dalam salib ada seperti itu. Begitu loh. Ini yang pesan yang saya sampaikan itu seperti itu. Nah, apakah mereka berjasa? Makasih Kak Ceki. Apakah mereka berjasa? Orang-orang yang mencampakkan Yusuf ke sumur dan ingin membinasakan Yusuf? Ya tidak. Mereka tidak berjasa sama sekali. Saya sudah bikin satu umpama yang sederhana. Kalau kalian tidak tahu juga, ya nggak tahu lagi saya mau ngomongin saya itu. Orang yang masih ngomongin saya itu memang orang yang nggak nonton. Saya kasih umpama yang sangat sederhana ya. Ini sangat-sangat sederhana. Coba kalian pahami. Kalau kalian pergi menginjil ke sebuah desa, lalu kalian dirikanlah di situ gubuk pemberitaan tentang Injil. Lalu orang nggak senang. Karena banyak orang menerima Injil di situ, orang nggak senang. Dibakarnya gubuk Anda itu. Tujuan mereka membakar itu apa? Tujuan mereka membakar itu ingin melenyapkan pemberitaan Injil. Tetapi karena gubuk Anda itu dibakar, Anda tidak melawan, Anda tetap memberitakan dengan kebaikan, Anda tidak balas dengan membakar tempat mereka. Akhirnya apa? Presiden dengar. Lalu dibangun kembali
oleh presiden. Gubuk Anda itu dibangun jadi rumah yang besar. Tujuan mereka ingin melenyapkan pemberitaan Injil. Tetapi Tuhan membalikkan tujuan mereka itu menjadi pemberitaan Injil semakin gencar. Rumah yang tadinya gubuk jadi besar. Namanya semakin tersohor, semakin tersiar di mana-mana. Orang yang tidak tahu di situ ada gereja, tidak tahu ada pemberitaan, orang jadi tahu. Orang jadi datang berbondong-bondong. Jadi iblis merancangkan yang jahat. Pertanyaannya, berarti orang yang bakar gubukmu itu berjasa? Ya tidak, Benga. Ya nggak berjasa. Seandainya mereka berjasa, maka mereka tidak perlu ditangkap polisi. Mereka tidak perlu dihukum. Begitu loh. Mereka tidak berjasa sama sekali. Makanya jangan dibilang rencana Tuhan sama iblis tuh selalu kontra. Nggak bisa ketemu. Kontra. Bagaimana kalian katakan rencana iblis dan Bapa itu sama? Tapi kalau Bapa mengizinkan, itu yang benar. Bapa di surga mengizinkan orang membakar gubuk itu. Dibiarkan oleh Bapa di surga. Bukan berarti Bapa di surga ada menjadi pendorong orang-orang untuk bakar gereja itu. Bukan. Begitu loh. Bukan berarti Bapa di surga adalah dalang yang menggerakkan supaya orang-orang membakar gereja. Tidak. Iblis yang mendalangi mereka untuk membakar gereja itu, membakar gubuk itu. Tetapi Bapa di surga mengizinkan itu terjadi, membiarkan itu terjadi. Dan akhirnya apa? Bapa di surga menunggang balikan, ditunggang balikannya rencana iblis itu menjadi kebalikan dari keinginan dia sendiri. Keinginan dia ingin melenyapkan gubuk itu, gereja gubuk itu, pemberitaan Injil itu. Tapi yang terjadi bukan keinginan mereka. Yang terjadi malah sebaliknya. Kita bicara salib, itu juga seperti itu. Begitu loh. Salib itu kan berbicara penolakan. Salib itu berbicara pemberontakan. Ia yang tertikam oleh karena pemberontakan kita. Oleh karena kedurhakaan kita. Jadi jangan kau bilang ada Bapa di surga dalang di balik pemberontakan itu. Makanya kau jangan menyampaikan sebuah diksi yang menjadi batu sandungan. Yang diinginkan Bapa di surga itu adalah apa? Tuhan Yesus tidak lari seperti seorang pengecut dari penyaliban itu. Itu yang diinginkan oleh Bapa di surga. Tuhan Yesus tidak kompromi dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memutarbalikkan pengajaran firman Tuhan. Itu yang Bapa di surga inginkan. Sekalipun Tuhan Yesus harus menghadapi hukuman mati, sekalipun Tuhan Yesus harus menghadapi salib, jangan lari. Terus beritakan kebenaran. Itu yang Bapa di surga kehendaki. Jadi Anda harus memilah mana kehendak Bapa di surga, mana kehendak iblis. Masa kau katakan kehendak iblis dan kehendak Bapa sama? Gimana? Begitu loh. Tapi Anda tidak paham-paham juga. Mau gimana? Ketika mereka menyalibkan Sang Mesias, disitulah Tuhan Yesus melakukan ujung pekerjaannya itu di situ. Dia taat sampai matinya. Disitulah Sang Mesias taat. Pekerjaan terbesarnya itu yang dilakukan di situ, di atas kayu salib itu. Sehingga ketika Bapa di surga memandang Yesus, Yesus mempersembahkan kepada Bapa di surga
ketaatannya sampai mati. Sehingga darah yang tercurah itu dikatakan di dalam surat Rasul Paulus, bahwa darah yang tercurah itu dipersembahkan kepada Bapa di surga. Dia tidak membawa darah hewan, dia tidak membawa darah domba, darah sapi, seperti hukum Taurat yang berulang-ulang tiap tahun dilakukan upacara pendamaian itu. Tapi dia melakukannya sekali dan selama-lamanya. Dia bawa darahnya sebagai persembahan yang harum bagi Bapa di surga. Apa persembahannya? Ketaatan, kesetiaan sampai mati kepada Bapa di surga. Itu. Disitulah pendamaian itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai imam besar kita. Dia melakukan pendamaian sekali dan sampai selama-lamanya. Begitu. Nah, kita harus hidup meneladani Tuhan Yesus. Disitulah kutuk menjadi berkat. Disitulah salib yang senjata iblis menjadi senjata yang memakan dirinya sendiri. Memakan sang iblis itu. Biar kalian paham. Ya, ini sudah saya jelaskan berkali-kali. Itu sudah saya upload juga di YouTube saya. Jadi teman-teman mengerti ya. Seperti itu. Saya rasa itu sudah cukup pengertiannya. Jadi disitulah darah itu mengadakan pendamaian. Seperti itu. Makanya kita, orang-orang Kristen, itu dibayar oleh ketaatan Yesus. Karena kita nggak sanggup. Gitu loh. Makanya kita dibayar dengan darah yang mahal. Kita bukan dibayar dengan emas perak. Tapi kita dibayar oleh darah Sang Mesias yang tercurah di atas kayu salib. Makanya salib itu menjadi satu lambang iman kita. Makanya kita usung salibnya itu. Sebagai tanda kemenangan kita melawan iblis. Iblis, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, memandang itu sebagai sebuah kekalahan. Lihat, dia sudah orang yang ingin mendirikan bait Tuhan selama 3 hari. Orang yang menyelamatkan orang lain tapi dirinya tidak. Itu pandangan dari iblis. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus mengalahkan maut. Iblis punya rencana, Bapa punya rencana, tetapi rencana mereka saling bertabrakan. Iblis punya rencana, Bapa punya rencana. Rencana Bapa menunggangbalikan rencana iblis. Iblis berusaha menyalibkan Tuhan Yesus untuk membinasakan Tuhan Yesus. Bapa di sorga punya rencana untuk membangkitkan Tuhan Yesus. Mengalahkan kematian itu. Sehingga kematian itu diinjak-injak oleh Yesus. Makanya di dalam Bible, hai maut, di manakah sengatmu? Makanya iman Kristen tuh dari situ, dari kebangkitan Tuhan Yesus itu. Makanya kalau kita bicara tentang agama, bicara tentang hal-hal kosmik, di agama lain nggak ada. Nggak ada dalam agama Islam. Yang semua yang diomongin dalam agama Islam itu tidak ada verifikasinya. Muhammad cerita di surga begini, di surga begitu, nanti begini, nanti dikasih gadis berpayudara besar dan lain sebagainya. Tidak ada verifikasinya, yang ngomong ada di kuburan. Seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit mengalahkan maut, maka semua cerita-cerita tentang penciptaan langit dan bumi, kehidupan yang akan datang begini, omong kosong semuanya. Kalau Tuhan Yesus. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi satu harapan besar bagi kita. Bahwa ada hidup yang akan datang tuh ada gitu loh. Makanya nggak main-main, iman Kristen tuh bukan odol-odol nggak jelas, Bu. Nah, ini yang saya beritakan kepada orang-orang yang Muslim. Begitu. Tetapi ada orang-orang Kristen dalam tanda kutip yang
memotong pembicaraan saya lalu menggorengnya sedemikian rupa untuk menjadi konten mereka. Ya inilah makanya. Sudah saya biarkan teman-teman. Sudah saya biarkan. 7 hari terus dia ngomong terus. Makanya saya undang. Biar kamu paham saya itu pada waktu itu ngomong apa. Saya ingin menjelaskan kepada orang-orang Islam. Bahwa yang menginginkan supaya Tuhan Yesus disalib itu bukan Bapa di sorga. Yang diinginkan Bapa di sorga itu adalah supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya. Makanya ayat di dalam Bible itu, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan kamu beritakan Injil yang baru kepada orang-orang Islam dengan mengatakan supaya setiap orang yang menyalibkannya maka beroleh hidup yang kekal. Kamu jangan bikin begitu, kau jadi batu sandungan. Coba baca di dalam Bible. Apa kehendak Bapa di sorga? Kehendak Bapa di sorga adalah supaya setiap orang menerima anaknya, bukan menyalib anaknya. Gimana sih kamu? Injil apa yang mau kau beritakan? Kalau kau bilang Bapa di sorga menghendaki supaya orang-orang menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi kalian harus mengerti, paham betul Bible kita. Kalau Anda mengajarkan apa yang Bible katakan, ketahuilah tidak sulit bagi seorang Muslim untuk menerimanya. Berbondong-bondong mereka akan menerima Injil itu. Ini kita mengajarkan ini keteladanan. Karena setan itu tidak suka orang yang taat dan setia kepada Bapa di sorga. Benci setan itu, makanya setan ingin melenyapkan Sang Mesias, ingin melenyapkan Tuhan Yesus. Ketaatan itulah yang dicontohkan supaya kita juga mempersembahkan hidup yang korban yang sejati. Karena korban yang sejati itu bukan korban bakaran, korban itu bukan. Bukan itu korban yang sejati. Itu hanya gambaran saja. Korban yang sejati itu adalah ketaatan, kesetiaan kita kepada Bapa di surga sampai titik darah penghabisan, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Supaya seperti itulah kita hidup. Begitu. Jadi teman-teman ya, kita mengajarkan hal yang biblikal ya, supaya kita sampaikan Injil keselamatan ini kepada mereka-mereka yang masih belum mengenal Injil. Inilah visi dan misi kita teman-teman ya. Itu memang kita menghadapi halang rintangan ya, kerikil-kerikil ya, seperti itulah. Inilah. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah mendengar ini, teman-teman itu harus juga melakukan yang namanya resonansi, apa bahasa ininya, menggaungkan ulang begitu ya. Jadi harus kalian gaungkan lagi dari mulut kalian, dari mulut saya, dari Injil lewat kemudian ke saya, kemudian ke kalian dan ke orang lain lagi, seperti itu. Sehingga sampai pemberitaan Injil itu sampai kemana-mana. Seperti itu. Gemakan ya, menggemakan ini. Ya. Sampaikan kepada orang-orang yang tidak mengerti. Karena banyak orang menangkap sepenggal perkataan saya itu, dikiranya saya mengatakan bahwa rancangan Bapa di surga itu rancangan gila. Enggak ada saya mengatakan begitu. Dan tidak pernah saya mengatakan bahwa salib itu dari iblis, nggak ada. Salib yang kita pegang sekarang ini, itu ada maknanya adalah kesetiaan, ketaatan. Ya, ketika Anda mengatakan salib dari mana, maksudnya salib yang bagaimana itu? Ya, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib atau salib yang bagaimana Anda maksud? Kan itu dulu. Makanya Anda harus tahu detailnya. Gitu. Karena informasi itu ada yang umum, ada yang detail. Contoh misalnya, bahwa Tuhan Yesus ditolak oleh bangsanya sendiri. Ditolak oleh Israel.
Itu umumnya. Tapi apakah semua orang Israel menolak? Tidak. Bagaimana dengan murid-murid? Bagaimana dengan Yohanes? Bagaimana dengan Petrus? Bagaimana dengan Bunda Maria? Apakah mereka terhitung sebagai orang-orang yang menolak? Kan tidak. Makanya kalau baca Bible, Anda harus tahu konteks umum dan konteks khusus. Begitu. Di dalam Yesaya pasal yang ke-53, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia. Ya kan? Nah, itu konteks umumnya. Apa maksudnya di situ Tuhan berkehendak meremukkan dia? Penjelasannya di dalam Perjanjian Baru, bahwa Tuhan mengizinkan, membiarkan bahwa Tuhan Yesus dianiaya, bahkan sampai disalibkan. Itu penjelasannya. Makanya baca Bible jangan kebanyakan title. Gitu loh. Dan tak usahlah anggar title, nggak usah anggar title. Gitu loh. Orang kalau udah banyak titlenya disembunyiin kok. Jangan dibangga-banggain. Di dalam bahasa-bahasa Bible itu ada bahasa umum, ada bahasa khusus. Bahasa khusus itu menjelaskan detailnya. Jadi ketika dikatakan bahwa Tuhan berkehendak meremukkan dia, bukan berarti Tuhan atau Bapa di sorga, Tuhan di sini merujuk kepada YHWH, huruf besar semua ya. Jadi ini juga udah sering saya katakan ini. Dalam Bible itu ada Tuhan huruf besar semua, ada Tuhan T-nya saja. Biar Muslim gak bingung. Gitu loh. Karena Muslim nanti bingung. Tuhan kok berdoa kepada Tuhan. Itu kalau saya jelasin sama Muslim, itu Muslim pada tahu itu. Jadi jangan bikin ini. Pengertian Tuhan, definisi Tuhan itu apa? Apa maksudnya Tuhan itu? Nah, ketika dikatakan Tuhan, huruf besar semua, YHWH, berkehendak meremukkan Tuhan, T-nya saja yang huruf besar, ya. Maksudnya di situ adalah bahwa Bapa di surga, YHWH, berkehendak di situ maksudnya kehendaknya itu adalah mengizinkan. Begitu loh, diizinkan, disakiti, diizinkan sampai disalibkan. Supaya apa? Supaya yang dirancangkan tentang untuk mengalahkan kematian, yang direncanakan untuk mengadakan pendamaian, penebusan dosa itu terjadi. Tapi rancangan Bapa di surga itu adalah rancangan penebusan, rancangan keselamatan. Begitu. Sama seperti seorang bapak atau seorang ibu yang melepaskan anak balitanya untuk berlari atau berjalan. Apakah saya tahu bahwa dia nanti akan jatuh? Apakah saya tahu nanti ada sepeda akan lewat? Tahu. Tetapi saya biarkan dia terjatuh. Saya biarkan dia mengalami penderitaan. Jatuh bangun. Supaya apa? Supaya dia bisa berjalan. Goalnya itu adalah supaya dia bisa berjalan. Bukan saya pengen biar dia jatuh. Kalau saya pengen biar dia jatuh, berarti saya jahat. Tapi kalau saya izinkan dia terjatuh, berarti saya mengizinkan supaya dia bisa berjalan. Itu Anda harus hati-hati memilih diksi. Ketika Anda menjadi seorang bapak atau seorang ibu yang membiarkan anak Anda berjalan. Ketika Anda lepaskan mereka berjalan, balita Anda, apakah Anda ingin supaya dia jatuh? Kalau Anda ingin, saya pengen dia ini biar jatuh dia, berarti Anda begini. Begitu loh. Saya pengen biar nanti dia patah kakinya. Berarti Anda begini. Tapi kalau Anda izinkan nanti kalau dia jatuh, itu beda dengan Anda sengaja supaya dia jatuh. Beda itu. Begitu. Jadi pengertian di dalam Yesaya 53 yang mengatakan bahwa Tuhan berkehendak meremukkan dia, itu definisinya di dalam Bible, di dalam Perjanjian Baru adalah bahwa Tuhan mengizinkan dia dianiaya, dia mengalami penderitaan. Begitu. Jadi mengizinkan sama menginisiasi itu beda. Ya, harus Anda bedakan.
Sama seperti perumpamaan yang saya bilang tadi tentang bagaimana Tuhan membiarkan gubuk atau gereja gubuk itu dibakar. Membiarkan atau mengizinkan gubuk itu dibakar bukan berarti Bapa di surga lah yang menghendaki itu terjadi, bukan. Seperti itu teman-teman ya. Saya rasa contohnya sudah begitu jelas. Dan saya ingin supaya orang-orang yang mengutip atau orang-orang yang menggoreng video saya untuk mengerti, supaya kita tidak salah paham, supaya kita mencapai satu kesepakatan. Begitu ya. Supaya tidak ada di antara kita ini sebuah crash. Kasihan jemaat gitu loh. Saya kasihan begitu dengan orang-orang awam. Kok begini ya? Kok Pak Pendeta di gereja kok ngomongnya begini, tapi kok Edis ngomongnya begini? Karena pada waktu itu Pak Deki dan Pak MYM, saya lagi menyampaikan kepada Muslim. Saya mau menyampaikan dalam waktu yang singkat dan simpel. Tapi juga benar. Ya. Jadi saya tidak sedang mengatakan bahwa karya Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah karya iblis. Tidak. Begitu. Justru itu adalah karya terbesar yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita. Makanya kan ada lagunya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Iya kan? Jadi supaya kalian tidak salah konteks, makanya kalau mau nanggapin video orang, ditonton dulu secara utuh. Begitu, biar tidak menimbulkan seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya kadrun, sorak-sorai. Gitu loh ya. Oke, saya rasa ini juga sudah lah ya. Sudah. Kalian juga sudah mendapatkan pengertian. Semoga kita bisa meredam, begitulah. Meredam perdebatan-perdebatan yang sebenarnya kalian itu malah mendebati hal yang tidak saya maksudkan, begitu. Seperti itu. Kalian mengkritik, ya melakukan strawman argumen, gitu, menyerang sebuah paham yang sebenarnya saya tidak memahami hal yang demikian, gitu loh. Ya, oke, saya rasa itu saja teman-teman. Terima kasih teman-teman.